Halo, hai teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai dinamika partikel. Hukum Newton 1. Ini merupakan materi SMA kelas 10. Sebelumnya, sebelum kita belajar, yakinlah bahwa ilmu itu akan mudah dipelajari jika kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi, tetap semangat dan yakinlah bahwa kalian pasti bisa belajar mengenai bab ini. Baik, oke, langsung saja. Eh, kita belajar mengenai dinamika partikel. Baik. Eh, Orang yang berjasa dalam mempelajari dinamika partikel adalah Pak Isaac Newton. Dia adalah seorang ilmuwan dari Inggris. Dia menjelaskan mengenai tiga hukum mengenai gerak yang nantinya kita akan pelajari bersama. Namun di sini kita akan hanya fokus pada satu hukumnya saja, yaitu hukum satu Newton. Di sini saya ngasih eh, headline kepada teman-teman semua. Ada tiga poin penting di hukum Newton satu ini. Pertama, gaya merupakan penyebab perubahan gerak benda. Berarti kalau nggak ada gaya, benda itu diam aja, nggak bakalan gerak. Bahkan benda diam pun itu ada gayanya loh. Yaitu F sama dengan 0. Lalu gaya itu termasuk besaran vektor. Mengapa? Karena dia memiliki nilai dan arah. Kalau dia cuma memiliki nilai aja, namanya skalar. Kalau dia punya nilai dan arah, itu namanya vektor. Lalu kesatuan gaya ini itu adalah Newton. Lambangnya N ya. Dan gaya sendiri dilambangkan dengan F. Kenapa kasih satuannya Newton? Itu sebagai penghormatan kepada Pak Isaac Newton yang telah menggagas teori ini. Baik, selanjutnya hukum satu Newton. Sebelum kita belajar apa sih hukum satu Newton, jadi hukum satu Newton ini menjelaskan mengenai bahwa setiap benda itu prinsipnya itu bersifat lembab. Artinya bahwa benda itu mempunyai sifat untuk mempertahankan keadaannya. Apakah benda itu dalam keadaan diam, maka dia akan cenderung untuk tetap diam, atau dia jika sedang dalam keadaan bergerak, maka dia mempunyai kecenderungan untuk bergerak. Sifat yang dimiliki ini itu yang disebut dengan sifat kelembaman atau sifat inersia. Jadi hukum satu Newton itu berbunyi, jika sebuah benda dalam keadaan diam akan tetap diam, atau jika benda tersebut sedang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Bergerak lurus beraturan berarti apa? GLB. Ini kita sempat pelajari dulu waktu SMP ya. GLB, gerak lurus beraturan. Di mana eh, kita tahu bahwa menurut Pak Newton ini, jika resultan dari gaya-gaya, resultan sigma F ya, penjumlahan, itu pada benda itu 0, benda tersebut akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan bergantung dari keadaan awalnya. Jadi sigma F ini sama dengan 0, dia itu bisa diam dan juga bisa bergerak. Geraknya pun beraturan, lurus beraturan. Sebagai contoh, ini ada mobil nih, jalan ke depan. Kalau kita apa ya, kita gas ke depan, itu kan kayak badan kita terhantam ke belakang itu. Sedangkan kalau mobilnya ini ngerem, sit, diem, ngerem, kita tiba-tiba nih, secara tidak langsung pun badan kita terhentak ke depan. Itulah salah satu penerapan hukum Newton 1. Oke.
langsung ke contoh soal video selanjutnya. Kalian bisa lihat di pembahasan contoh soal hukum Newton 1. Stay tune di channel ini.